Selamat malam, wahai para penunggu Kamar Angker. Gue Dimas, host dari Kamar Angker. Ada satu pabrik di sebuah kota yang hampir semua orang yang bekerja di pabrik tersebut mengalami hal supranatural. Ada yang bilang kalau pabrik tersebut dibangun di atas pemakaman. Ada yang bilang juga kalau pabrik tersebut diguna-guna lawan bisnis. Atau yang paling seru, pemilik pabrik tersebut menggunakan bata yang dibuat dari tanah pemakaman untuk pesugihan. Tak ada yang bisa membuktikan klaim-klaim tersebut tentu saja. Namun, cerita-cerita supranatural dari pabrik tersebut terus berdatangan. Salah satu cerita datang dari seorang satpam bernama Waluyo yang pada suatu malam bertemu dengan satu sosok yang tidak bisa dia lupakan. Sosok apa? Kita simak langsung aja di cerita yang gue berjudul Anak Kecil di Jalur Ronda. Nama saya Waluyo, satpam di sebuah pabrik tekstil di pinggiran kota K. Sudah hampir 8 tahun saya kerja di situ. Rutinitas saya hampir tak pernah berubah. Masuk jam 6 sore, ronda sampai subuh. Pabrik ini sudah lama berdiri. Bahkan katanya, dulunya bekas lahan kuburan. Tapi ya namanya kerja, saya sudah biasa. Sampai malam itu. Malam itu gelap sekali. Lampu lapangan belakang pabrik, tempat paling ujung di area ronda, sedang rusak. Saya bawa senter dan mulai menyusuri jalur biasa dan memastikan semua pintu gudang terkunci. Saat saya hendak ke lapangan belakang, senter saya menangkap sosok kecil berdiri di ujung jalan beton. Sosok itu kecil, seperti anak-anak, berdiri memunggungi saya. Awalnya saya pikir itu anak tetangga penjaga yang nyasar. Tapi siapa yang biarkan anak kecil main ke pabrik jam segini? Saya berseru, "Dek, kamu ngapain di situ? Ayo pulang, bahaya." Tapi sosok itu bergeming, diam saja, masih membelakangi saya. Saya dekati, tapi ketika senter saya goyang karena tangan saya gemetar, sosok itu tiba-tiba menghilang. Saya berhenti melangkah, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma bayangan. Mungkin saya saja yang sedang capek. Besoknya, ketika saya jaga malam lagi, saya coba cuek. Anggap malam kemarin hanya halusinasi. Tapi anehnya, setiap saya sampai ke area tertentu, dekat gudang, atau di lorong panjang menuju ruang limbah, anak kecil itu selalu ada. Berdiri diam, masih membelakangi saya, selalu di tempat yang harus saya lewati, seperti menunggu atau memancing saya untuk melewati dia. Saya coba jalan memutar, tapi dia muncul lagi. Kali ini berdiri di depan tangga ruang genset. Lagi-lagi diam, membelakangi saya. Setiap saya mundur atau bicara, dia hilang. Tapi dia akan muncul lagi di titik selanjutnya. Pada malam keempat saya sudah tak tahan. Saat itu saya memutuskan untuk melawan rasa takut saya. Sudahlah, pikir saya. Kalau memang harus dihadapi, saya lewati saja. Malam itu saya kembali bertemu sosoknya. Berdiri di dekat tandon air belakang, membelakangi seperti biasa. Saya tarik napas, pegang erat senter saya, dan berjalan pelan-pelan ke arahnya. Langkah saya pelan, jantung saya berdegup seperti mau meledak. Anak itu masih diam saja, tak bergerak. Ketika saya sudah tinggal beberapa meter lagi, dia menggerakkan kepalanya sedikit ke kanan, masih membelakangi, tapi lehernya menoleh aneh, terlalu jauh, terlalu bengkok. Saya gemetar, tapi saya teruskan. Ketika saya hanya tinggal satu langkah lagi untuk melewatinya, tiba-tiba dia menoleh. Wajahnya kosong.
Saya mematung. Sosok itu kini menghadap ke saya. Benar-benar tidak ada wajah. Bukan wajah rusak, bukan wajah berdarah, tapi benar-benar kosong. Seperti topeng polos yang tak ada mata, mulut, maupun hidung. Saya tercekik. Kaki saya lemas. Saya tidak bisa berlari. Sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk ke belakang saya. Saya menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ketika saya berbalik menghadap ke sosok itu, dia sudah menghilang. Saya jatuh terduduk. Badan saya kaku. Tapi malam itu sudah tak ada lagi suara. Tak ada bayangan. Hanya senter saya yang bergetar di tangan saya. Setelahnya saya sempat cuti beberapa hari. Badan saya lemas. Sering bermimpi buruk. Tapi yang paling mengganggu adalah satu hal. Setiap saya memejamkan mata, saya masih bisa membayangkan dengan jelas wajah kosong itu dan sorotan yang seakan menembus jiwa saya. Setelahnya saya mendengar dari petugas lain yang berkata bahwa dulu pernah ada kecelakaan di area belakang. Seorang anak kecil masuk ke area pabrik dan tertabrak forklift. Wajahnya remuk tak bisa dikenali. Entahlah, saya tidak mau tahu lebih jauh. Yang pasti setiap saya ronda sekarang, saya tidak pernah berani menatap terlalu jauh ke depan. Takut jika dia masih menunggu saya untuk melewatinya lagi. Sekian dulu cerita dari gue. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kalian suka, kalian bisa like dan subscribe. Dan seperti biasa, have a nice nightmare.